Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumawardani dengan NIM 20215308 dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 1, yaitu dasar akuntansi. Baiklah, mari saya akan memulai penjelasan sekarang. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dari dasar akuntansi. Di antaranya yaitu 1, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang kesembilan, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan. Di sini, di dalam jenis-jenis perusahaan ada beberapa jenis. Dan yang pertama ada perusahaan manufaktur. Di sini sudah ada keterangan apa saja yang termasuk perusahaan manufaktur dan memproduksi produk apa saja. Yang pertama ada perusahaan Honda. Tentu saja kita tahu perusahaan Honda itu memproduksi apa? Ya, memproduksi mobil dan motor. Perusahaan Intel, perusahaan yang memproduksi komputer. Perusahaan Boeing, perusahaan yang memproduksi pesawat terbang. Perusahaan Nike, memproduksi sepatu dan pakaian olahraga. Perusahaan Coca-Cola memproduksi minuman dan perusahaan Sony memproduksi barang elektronik. Selanjutnya adalah perusahaan dagang. Yang pertama ada perusahaan Carrefour, yaitu menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya Carrefour, ada Transmart, ada berbagai macam hal lain ya, mall, hypermart. Selanjutnya perusahaan KitStation yang menyediakan mainan atau memproduksi mainan. Perusahaan Electronic City, perusahaan yang menyediakan barang-barang elektronik. Perusahaan Lands End, perusahaan yang menyediakan berbagai macam pakaian, mulai pakaian laki-laki, perempuan, anak-anak, mungkin sampai bisa pakaian bayi pun ada di Lands End. Perusahaan Amazon.com, perusahaan yang menyediakan buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Jadi penjualannya melalui internet. Dan juga bisa membelinya pun memesan lewat internet. Selanjutnya adalah perusahaan jasa. Di antaranya ada Disney, yaitu perusahaan yang menyediakan hiburan. Perusahaan Garuda Indonesia yang menyediakan jasa transportasi, Marriott Hotel, menyediakan jasa penginapan, perusahaan Citibank menyediakan jasa keuangan dan perbankan, perusahaan Telkomsel yang menyediakan jasa telekomunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Apa itu perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola oleh satu orang, hanya satu orang.
Yang kedua adalah persekutuan. Ini bisa saja perusahaan yang dibentuk atau dihandle oleh dua orang ya, karena dua orang tersebut melakukan kerjasama untuk mendirikan perusahaan. Maka dari itu, satu perusahaan itu dihandle atau ditangani oleh dua orang yang bekerja sama. Yang ketiga, korporasi atau perseorangan terbatas atau PT. Ini besar. Yang pertama ada perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Seperti yang saya katakan, hanya dimiliki oleh satu orang. Keunggulan, kemudahan pengaturan, biaya pengelolaan yang rendah. Tentu saja rendah karena mungkin tidak terlalu memproduksi banyak ya. Karena sifatnya pun hanya perusahaan perseorangan gitu. Jadi pun kalau untuk memproduksi banyak pun itu akan sangat tidak bisa atau sulit karena hanya dimiliki oleh satu orang atau dihandle satu orang. Kelemahan sumber daya keuangan yang terbatas, tentu saja terbatas karena hanya dimiliki oleh satu orang. Jadi pun jangkauan untuk mendapatkan sumber daya keuangan pun hanya didapat dari penjualan produk yang dihasilkan, sedangkan produk yang dihasilkan dari perusahaan perseorangan itu tidak bisa sebanyak seperti perusahaan persekutuan yang bisa mungkin banyak, bisa jangkauannya lebih luas, seperti itu. Kelemahan selanjutnya adalah kewajiban yang tidak terbatas. Selanjutnya, persekutuan dimiliki oleh dua atau lebih individu, yaitu seperti yang saya katakan, dua individu ini atau dua atau lebih individu ini menyepakati untuk mendirikan satu perusahaan, maka yang mengurus ya dua individu atau dua atau lebih individu tersebut yang melakukan kesepakatan untuk mendirikan perusahaan itu. Keunggulan, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Tentu saja sumber daya keuangan lebih besar karena jangkauannya akan lebih luas dan juga mendapat berbagai sumber daya keuangan bukan hanya dari penghasilan produk yang dihasilkan, tapi dari pihak-pihak terkait gitu ya yang ikut membantu dalam hal menyuplai bahan atau apapun yang menopang untuk terjalannya produksi produk tersebut. Keunggulan yang lain yaitu tambahan keahlian manajemen. Tentu saja akan membutuhkan lebih banyak tenaga ahli dibanding dengan perusahaan perseorangan. Kelemahan, kewajiban yang tidak terbatas. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulan, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Jika dalam korporasi ini tentunya sudah mulai ada saham ya, karena ini bentukannya itu PT dan berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi ada hukum di dalamnya, jadi perusahaan korporasi atau PT ini juga menerbitkan saham, dapat menerbitkan saham sehingga bisa dimiliki oleh berbagai pihak. Kelemahan pengenaan pajak ganda, tentu saja akan ada pajaknya, mulai dari pajak bangunan dan juga pajak yang lain. Selanjutnya, strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah dan juga strategi diferensiasi. Strategi bisnis yang kita tahu itu pasti penting untuk menjalankan sebuah bisnis atau di dalam perusahaan. Karena jika kita menjalankan bisnis atau menjalankan perusahaan kita tanpa strategi, itu akan sangat sulit untuk menjalankan bisnis itu dalam jangka panjang. Karena strategi ini juga sifatnya bukan hanya untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang. Jadi strategi bisnis adalah hal yang sangat penting atau mungkin poin utama sebelum menjalankan bisnis. Gitu. Yang pertama ada strategi biaya rendah.
Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Ada contohnya Lion Air, yaitu perusahaan penerbangan, dan juga Air Mineral Feed, perusahaan minuman. Jadi yang kita tahu nih, strategi biaya rendah. Jadi yang kita tahu Lion Air itu tiketnya lebih murah ya dibanding dengan Garuda Indonesia dan juga maskapai lain gitu. Makanya untuk penumpang pesawat pun yang saya tahu memang lebih mendominasi untuk memilih maskapai Lion Air dibanding maskapai lain karena harga yang lebih rendah, biaya yang lebih rendah. Dan juga Air Mineral Feed pun yang kita tahu juga lebih murah dibanding dengan produk lain seperti Aqua atau yang lain. Jadi ini yang dimaksud dengan strategi biaya rendah, yaitu selain untuk menarik konsumen atau menarik konsumen, dia juga akan kualitasnya juga tidak akan tertinggalkan gitu. Mereka juga tidak akan menyepelekan kualitas dari produk atau jasa tersebut gitu. Strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga umum. Contohnya ada desainer brand dan elektrolog. Yang dimaksud diferensiasi ini ya berani membayar harga lebih tinggi ya. Tentunya jika kita memesan baju di seorang desainer yang terkenal seperti desainer Ivan Gunawan contohnya, itu pasti kita harus berani untuk merogoh kocek yang lebih tinggi gitu karena kita juga mempunyai banyak request dalam pembuatan baju tersebut. Selanjutnya, rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk jasa. Di sini ada rantainya dimulai dari input, lalu tahap proses bisnis, lalu selanjutnya ke tahap memulai produksi produk atau jasa. Selanjutnya nilai pelanggan, yaitu nilai pelanggan yang artinya komentar dari pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa yang kita hasilkan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan itu apa saja sih? Siapa saja sih? Pihak berkepentingan dibagi dua, internal dan eksternal. Internal diantaranya pemilik, manajer, karyawan. Eksternal diantaranya pelanggan, kreditor, dan juga pemerintah. Pihak berkepentingan ini, internal dan eksternal ini menjadi menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Masih dalam sub proses penyediaan informasi, yang ketiga ada mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Lalu yang terakhir ada menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Jadi ada 5 ya. Dan kelima ini mulai dari mengidentifikasi, menilai, mendesain, mencatat data, dan yang terakhir menyusun laporan keuangan itu menjadi satu di dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya, etika bisnis.
prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku etis. Di kehidupan sehari-hari saja kita harus mempunyai moral yang tinggi gitu. Apalagi dalam bisnis tentunya juga memerlukan etika atau moral juga. Karena jika kita melakukan bisnis tanpa etika atau moral itu sangat merugikan bagi bisnis kita gitu. Di sini ada beberapa etika bisnis, ada 3. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Meskipun itu menurut kita hal yang kecil, etika yang kecil, pelanggaran etika yang kecil, tapi jangan kita sepelekan. Karena itu bisa jadi pengaruhnya besar untuk bisnis kita. Yang kedua, ada pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Jangan hanya memusatkan perhatian dalam jangka pendek saja, tapi juga harus memikirkan jangka panjang. Karena jika ingin bisnis kita berjalan panjang dan juga lancar, kita juga harus memikirkan jangka panjang. Nomor 3, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Jadi, pelaku bisnis harus mempunyai istilahnya mental ya, atau pikiran yang jangan yang mudah down jika ada masalah. Justru jika ada masalah yang masuk dalam bisnis kita, itu tentunya kita jangan down, tapi kita harus berpikir lebih luas. Itu malah yang harus kita lakukan. Berpikir lebih luas artinya harus mencari jalan keluar yang lebih baik gitu, yang secepatnya untuk menyelamatkan bisnis kita. Selanjutnya, profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan yang stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga adalah konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan akhir catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Objektif seperti yang kita tahu yang artinya sesuai fakta. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang materi pertemuan 1, yaitu tentang materi dasar akuntansi. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.